dimanapun Anda berada, News Recap kali ini kami akan membahas bagaimana mudik yang aman dan nyaman tentunya buat Anda yang menggunakan kendaraan pribadi. Karena dalam 2-3 hari ke depan ini diperkirakan puncak arus mudik sudah mulai terjadi. Nah, sudah bersama dengan saya di sini ada Kang Dani sebagai seorang redaktur otomotif di iNews.id. Ya. Terima kasih sudah mau ngobrol dengan News Recap pada hari ini. Ngomongin soal mudik, kita ngomongin in general dulu nih. Dari data yang Kang Dani dapatin, itu mudik tahun ini gimana tuh? Perkiraannya berapa kendaraannya? Untuk mudik tahun ini itu Kementerian Perhubungan sudah merilis, diperkirakan ada sekitar 143 juta orang lebih yang akan melakukan mudik. 153 juta. 143 juta. Kalau tahun kemarin 146 ya. 146, jadi ada turun sekitar berapa persen dari tahun sebelumnya, sekitar 1,75%. Tapi walaupun begitu dengan jumlah pemudik yang banyak sekali, perlu diantisipasi juga kan, takut terjadinya macet horor lah istilahnya ya. Jadi pada saat pemudik terjebak di tol atau, nah ini juga harus persiapan nih masing-masing pengendara. Nah untuk angkutan yang mudik menggunakan mobil pribadi itu hampir sekitar 50%-nya. Ada sekitar 76 juta orang menggunakan mobil pribadi. Sebentar, tadi jumlah pemudik diperkirakan 143. 3. Itu hampir setengah jumlah penduduk Indonesia. Betul. Nah, itu setengah penduduk Indonesia meninggalkan tempat tinggal tempat untuk rantau, mudik ya, tempat rantau untuk kembali ke kampung halaman. Oke. Dari 143 itu 50%-nya menggunakan kendaraan pribadi. Pribadi. Sekitar 76 jutaan dan sisanya menggunakan sepeda motor. Sekitar 24 jutaan. Jadi ini berdasarkan data Kementerian Perhubungan. Nah, yang perlu diantisipasi juga bagaimana persiapan kita untuk mudik. Selain memang pemerintah menganjurkan menggunakan angkutan umum khususnya untuk sepeda motor. Oke, nah sekarang kita ngomongin mudik yang pakai mobil nih, mobil pribadi dulu nih. Apa aja yang harus dipersiapin kalau untuk mudik pakai mobil pribadi? Kan kalau pakai mobil pribadi macam-macam kan. Betul. Ada yang mau tuba, ada yang mobil baru, ada yang mobil listrik gitu ya. Nah, untuk sekarang ngomongin yang mobil listrik dulu deh. Mobil listrik. Yang tahun ini mudik dengan mobil listrik, pertama kali mudik pakai mobil listrik, apa aja yang harus Betul. disiapin? Ini fenomena baru karena sebelumnya kan mobil itu pasti kalau kita apa yang harus dipersiapkan, cek ini. Nah, ini mobil listrik memiliki karakter yang berbeda walaupun fungsi dan tujuannya sama untuk mobilitas. Nah, yang pertama adalah perbedaan dulu. Yeah. Habitnya bahwa kita itu kalau mobil biasa kan isi bensin. Yeah. Harus di mana? Oke, banyak SPBU ya. Yeah. Nah, untuk mobil listrik ini jadi yang pertama. Selain persiapan itu adalah kendaraannya sama harus siap dari mulai ban, dari mulai sistem semuanya kemudinya kita harus cek dulu. Karena walaupun ini mobil baru kita tidak tahu kondisi di jalan ada error atau ada masalah, nah itu kita harus cek dulu. Sebaiknya seperti itu. Seperti ban juga kan beda nih antara mobil listrik dengan mobil konvensional. Karena kan traksinya dia lebih stratorsi lebih besar. Nah, ini juga harus dicek untuk kondisi ban, kondisi anginnya berapa yang ideal. Masing-masing mobil dengan jenisnya itu berbeda-beda. Nah, itu bisa dilihat di pilar pintu kan, ada kalau biasanya ada tuh. Ini idealnya berapa sih untuk ban? Berapa tekanan bannya? Betul. Gitu ya. Setelah semua kondisi kendaraan dalam kondisi bagus, tidak ada masalah, rencanakan. Apa rencanakan? Karena infrastrukturnya untuk mobil listrik terbatas. Nah, belum merata ya? Belum merata. Berarti tujuan mudiknya mau kemana, kita harus cek di map nih. Kita bisa lihat di map, bisa dilihat di aplikasi mobile. Nah, biasanya masing-masing pabrikan itu punya mobile untuk informasi. Di mana SPKLU-nya atau dealernya di mana. Nah, bisa juga di aplikasi PLN Mobile. Nah, juga cukup detail juga lokasi SPBU di mana, terus posisinya itu apakah AC atau DC. Yang bisa casnya cepat kan DC, pas charging. Nah, di PLN mobil juga mereka akan memperlihatkan apakah kosong nggak
Nah, itu ada informasi juga. Sebetulnya secara informatif sudah bagus ya, canggih lah. Karena ada informasi secara mobile banking. Nah, kalau misal kita jalurnya lintas tol Jawa, Trans Jawa, relatif itu terjamin. Lebih aman. Nah, kalau ke Sumatera? Nah, ke Sumatera ini memang memiliki tantangan ya. Kita harus tahu titik-titik di mana lokasi SPKLU-nya, terutama yang di biasanya PLN ada. Beberapa sudah melakukan istilahnya touring atau ini mandiri dan memang sudah tersiap. Tapi kita harus merencanakan secara matang dengan jarak sekian, daya tempuh mobil kita berapa. Misal rata-rata ya 300 km daya tempuhnya, berarti kita harus tahu kalau 300 km ke depan atau 200 km berikutnya harus ada SPKLU. Atau misal yang 500, 600 lah, itu yang mobil-mobil yang lebih premium, mungkin itu lebih jangkanya lebih daya jangkaunya lebih terjamin. Gitu, harus well informed dengan ketersediaan SPKLU itu ya. Betul, itu. Oke, itu untuk mobil listrik. Untuk mobil listrik. Nah, kemudian geografis juga kita harus tahu juga dong. Betul. Jadi tujuan kota mudik kita itu akan melalui kondisi kontur jalan yang seperti apa. Betul. Nah, untuk mobil listrik dulu nih, kalau ketemu kontur jalan yang tiba-tiba nanjak, turun curam segala macam gitu. Nah, itu persiapannya apa nih buat mereka yang mau mudik pertama kali menggunakan mobil listrik? Betul. Pasti bagi yang belum, masih awam lah ya, pasti khawatir mobil listrik gimana sih kalau bisa diajak ke jalan yang bergelombang atau area-area yang banjir atau apa, takutnya trum istilahnya gitu kan, atau apalah, itu pokoknya stigma itu pasti ada gitu kan. Tapi pada prinsipnya ada mobil listrik dan mobil konvensional sebetulnya sama. Bahkan kalau mobil listrik itu kan torsinya lebih instan ya. Di tanjakan pun justru tidak perlu perpindahan gigi 2, gigi 3, gigi 4. Udah langsung instan, kita gas, mereka akan secara otomatis ibaratnya mengambil momentum seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada kekhawatiran, mau tanjakan atau apapun sebetulnya tidak ada kekhawatiran. Apalagi kan udah ada teknologi hold assist, kita kalau mau tiba-tiba mobil berhenti mundur kan nih. Nah, beberapa rata-rata mobil listrik itu yang di atas 200 jutaan lah intinya sih, dia udah dilengkapi teknologi tersebut gitu intinya. Jadi sebetulnya tinggal habit aja sih. Habit aja kita kemana lokasinya, misal ke jalan yang konturnya nanjak, turun, sebetulnya tidak ada masalah. Oke, dan saling habit ini ya menjaga psikologis juga ya? Psikologis, betul. Iya, kadang-kadang kan kita ragu duluan nih, gitu kan. Nah, itu tinggal kita sebetulnya bagaimana cara berkendara. Kembali lagi, semua kendaraan itu dibuat untuk bisa melampaui atau berbagai medan lah ya. Nah, skill kitanya juga cara berkendara seperti apa, kita juga berkendara secara bijak gitu. Kenapa? Juga secara bijak, secara safety driving, semua itu penting gitu. Jangan sampai kalau ini mobil enak nih, bejek, tiba-tiba kita tidak bisa mengendalikan akselerasinya karena saking instannya juga mungkin perlu diperhatikan. Berarti mengenali juga karakter mobil itu penting ya? Betul, karakter mobil. Itu untuk mobil listrik. Sekarang kita ngomongin mobil konvensional. Kalau kita mudik itu ya pakai mobil, pakai kendaraan pribadi, itu sering banget ketemu mobil-mobil yang usianya udah 10 tahun ke atas gitu ya. 30 tahun ke atas, mau tuba gitu. Nah, menarik loh itu. Maksudnya, ternyata mobil-mobil lama ini cukup ampuh juga, kuat juga untuk perjalanan jauh gitu. Nah, persiapan yang harus dilakukan untuk mereka-mereka yang mau mudik menggunakan motor atau mobil konvensional yang sudah umurnya agak gitu. Ya menarik. Ya banyak di antara kita lah yang penyuka otomotif kan. Petrolhead sejati gitu ya, atau pengen memorial kita kampung halaman dengan mobil lama kita nih apa gitu. Sebetulnya ya satu yang pertama adalah kesiapan dulu kendaraan. Balik lagi kesiapan kendaraan. Penyakit apa yang ada di mobil kita? Biasanya kita lebih paham nih. Oh, masalahnya radiator. Atau wheelbed yang atau yang kaki-kaki ini kan.
kalau kita memang akan melakukan perjalanan jauh, hal-hal yang kira-kira akan menjadi masalah di jalan, apalagi macet ya, pasti mobil-mobil lama penyakitnya kan radiator panas, overheat, harus buka dulu kap dulu. Nah, sebelum itu terjadi kita harus persiapkan dulu. Oke, dulu. Ya, kalau servis radiator ya istilah sekarangnya di rock gitu ya. Iya betul. Paling berapa sih ya? Nggak sampai. Nggak nyampe 100.000 kan banyak bengkel-bengkel yang memang dia bisa membantu mengakali lah. Itu ibaratnya, oh ini bisa kok mas di ini. Yang intinya satu. Jangan sampai rusak. Kita perbaiki sebelum memang komponen atau kendaraan itu rusak. Itu fungsinya. Karena kan intinya kendaraan kan di perawatan dan cara pemakaian kita. Kalau pengalaman saya sih dikerok ya. Betul. Dikerok dulu. Dikerok dulu, apa dulu. Ada kebocoran, nah itu ya, relatif aman. Relatif aman. Juga kalau kita sebelum berangkat ada yang netes kan, nah itu dicek dulu. Selain radiator yang harus dicek untuk mobil-mobil konvensional nih, AC penting ya? Nah ini juga AC. Kan mungkin rata-rata kan dulu beberapa tidak dilengkapi AC atau memang AC-nya udah rusak. Nah ini juga AC penting karena untuk kenyamanan. Kenyamanan dan keamanan. Karena gini, kita kan perjalanan jauh. Bisa dibilang mungkin bisa sampai 5 jam lebih kalau perjalanannya ke luar kota yang ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah ke sana ya, atau ke Sumatera. Nah, AC itu penting dan tidak hanya untuk pengemudi tapi juga untuk penumpang. Kita bayangkan nih, macet, terus tiba-tiba overheat, AC nggak nyala, horor itu. Horor sekali. Ingat kejadian 2016 ya? Oh, Brexit ya. Waduh. Gitu. Pernah ngalamin ya? Saya ngalamin. Nah, tapi ada yang penting juga nih Kang Denny dan Sobat iNews gitu. Untuk teman-teman yang menggunakan mobil konvensional yang umurnya udah 10 tahun ke atas, pentingnya ikut grup mobil. Nah, juga bisa. Itu benar-benar bisa memberikan informasi buat mereka-mereka yang menggunakan betul. Biasanya ada komunitas ya kan lebih solid, jadi tiap chapter istilahnya atau daerah itu kan ada kan. Nah, saya macet di sini nih, tolong. Nah, itu juga penting. Jadi ibaratnya informasi entah itu dari posko, entah dari memang grup komunitas. Dan jangan lupa pula bahwa sekarang itu selain pemerintah membuka posko khusus, beberapa APM atau produsen mobil juga membuka posko. Posko siaga, bengkel siaga juga ada juga memang towing nih. Kalau mobil bermasalah, kita bisa telepon emergensi. Kalau misalnya mobil kita mereknya A, kita bisa menghubungi merek A tersebut. Mereknya B atau mobil listrik pun jika bisa kehabisan baterai, bisa emergensi, bisa menghubungi dan mereka udah rata-rata udah siap menyiapkan moving fast charging. Jadi ibaratnya mobil fast chargingnya udah disiapkan. Jadi dan berapa titik mereka menyiapkan untuk antisipasi memang pengguna kendaraan listrik itu sudah banyak. Oke, tadi sudah radiator, kemudian AC, yang nggak kalah juga rem. Nah ini kadang-kadang kita kan abai ya. Mobil bisa rem. Tapi secara penggunaan itu kan ada usia pakai. Nah, kalau memang mobil itu walaupun rem sudah bagus, tapi memang usia pakainya, apalagi kalau kita jarang cek, lebih baik rem segera diperiksa. Kalau memang sudah tidak fungsinya tidak maksimal, lebih baik diganti. Entah itu hampas remnya, biasanya di hampas rem ya. Kalau yang komponen-komponen lain, seperti piringan lain kan itu mungkin jangka panjang. Tapi untuk kayak hampas rem udah cek, itu wajib sekali karena itu sangat krusial untuk perjalanan jauh. Kalau usia ban kira-kira maksimal berapa tahun? Usia ban itu intinya sih gini, bisa 3, 5, 4 tahun, tapi intinya lihat dari masa produksi ban itu sendiri. Masa produksi? Kan itu ada masa produksi, dia ada kodenya, bisa ban itu tahun produksi 2020. Nah, kita udah 2026. Kode itu udah harus ganti dong. Walaupun kita merasa, wah, ininya masih bagus, kembang-kembangnya masih bagus. Ya. Tapi kita tidak tahu itu kendaraan banyak diparkir di luar, kena batu atau getas istilahnya. Jadi pada saat kelenturan ban itu akan berkurang. Dan itu yang dikhawatirkan kasusnya ban pecah gitu. Walaupun ternyata bagus ban pecah. Atau memang udah aus gitu kan. Nah, bisa juga walaupun misalnya ban itu masih 2 tahun gitu.
harus diganti kenapa? Itu ada kode segitiga di sampingan samping. Nah itu kalau kita lihat di sana itu kalau itu udah melampaui itu harus diganti. Atau bannya benjol. Nah itu kenapa? Karena itu batasnya. Di situ kan ada serat, ada penguatnya. Nah kalau itu udah melewati itu, apalagi udah kelihatan kan serat-serat gitu. Walaupun usia ban masih ibaratnya masih muda lah gitu kan, sebaiknya cepat diganti. Gitu satu. Nah itu tips untuk pengguna. Dan satu lagi tekanan angin ya. Tekanan angin disesuaikan dengan jenis kendaraan itu sendiri. Bisa di 30 PS atau berapa, atau 34 itu tergantung jenis-jenis kendaraannya. Bisa dilihat di pilar pintunya maksimal minimalnya bisa dilihat di situ. Oke. Jadi untuk pengguna mobil yang usianya 10 tahun ke atas. Nah sekarang tips mengemudi mudik yang aman. Mengemudinya ya. Kalau kita mengenali tol Trans Jawa ini, ya kan, ada beberapa titik-titik yang membuat kalau kita mudik atau menggunakan tol Trans Jawa itu ngerasa boring. Boring, betul. Kadang-kadang di titik-titik itu sering terjadi laka. Betul. Nah, kalau tips dari Kang Dani ini gimana nih? Buat orang-orang Jabodetabek mau mudik ke arah timur gitu. Timur misalkan gitu. Pasti lewatnya tol ya. Nah, yang tadi kita bahas pertama adalah kesehatan mobil dan pengendaranya. Nah, itu yang paling utama. Jika memang kita kurang sehat, sebaiknya hindari berkendara, cari saudara atau kita cari pengemudi untuk sewa pengemudi ya. Nah, kalaupun kita udah siap, fisik sudah siap nih, semua udah siap, kondisi kendaraan udah siap, adalah ritme berkendara. Idealnya menurut para ahli, juga dari para APM juga, waktu istirahat tuh maksimal sekitar 4 jam dari kita mengemudi. Oke, 4 jam mengemudi, 4 jam. Berhenti? Ya, 2-4 jam ya, dengan kondisi artiannya apa kondisi macet atau tidak. Misalnya dari Jakarta nih, dari Jakarta kemudian mau arah ke Jawa Timur gitu ya, perjalanan 4 jam. 4 jam. 4 jam itu kalau relatif lancar mungkin bisa sampai ke Cirebon kali ya? Cirebon. Kalau lancar ya? Kalau lancar. Nah, kalau kita 4 jam, waktu kita kita merasa sehat, lebih baik kita istirahat dulu. Lebih baik istirahat dulu. Tapi kadang kan kita cepet sampai nih ke kampung gitu. Nah, kita kejar terus. Kita tidak tahu titik kita refleksi kita itu akan berkurang. Apalagi kalau misalnya kita berkendara sambil puasa. Nah, itu mungkin di dalam kita juga kesehatan kita juga kan terpengaruh. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman kita mau mudik nih ke sini, sebaiknya tadi rencanakan kita mau istirahat di mana nih. Misal kalau sekitar 3 jam 4 jam ke depan bisa sampai di Cirebon. Oke, kita istirahat dulu, regangkan otot, buka kalau yang penumpang semua yang di sana juga sama, kalau mau kan pasti pegel, apalagi bawa anak kecil kan gitu. Intinya sih itu. Bisa ngantuk nih, ya kan? Kalau kita udah lelah itu pasti ngantuk dan boring. Nah ini kadang memaksakan minum kopi, minum apa? Betul. Minum berenergi lah bisa kan gitu kan. Dia udah ngantuk. Itu boleh gitu. Tapi masalahnya obat ngantuk cuma satu, tidur dan istirahat. Walaupun itu ya sekitar 15 menit 30 menit. Udah cukup kok. Peregangan otot, kita misalnya ngantuk, kita tidurkan sejenak. Yang penting energi kita kembali pulih dan konsentrasi kita kembali pulih. Itu penting buat kesehatan, buat keamanan di perjalanan. Gitu. Dan kalau tidur jangan lupa ya, menggunakan jangan sampai AC dinyalakan. Nah, ini juga semuanya ditutup. Ini penting, banyak kasus di perjalanan atau dimanapun orang nggak mau keluar karena panas kan, mau istirahat tuh di dalam mobil saja gitu. Semua ditutup, AC nyala. Tiba-tiba yang di dalam mobil tidak bisa dibangunkan karena pingsan. Nah, gitu kan. Ternyata itu kan kasus keracunan. Nah, sebaiknya kita kan nggak tahu di dalam mobil itu ada kebocoran udara seperti apa. Nah, ini yang emisi-emisi karbon yang berbahaya itu masuk ke dalam ruang kabin, sehingga akan tersimulasi di situ dan terhirup sama udara kita. Ininya apa? Kita merasa mual, ngantuk, dan hingga pingsan. Nah, itu yang terjadi. Apalagi kalau lama kan
banyak kasus orang meninggal di dalam mobil. Kenapa? Kan? Nah, sebaiknya pada saat kita istirahat di dalam mobil, buka jendela, kasih ventilasi. Ini agar ada sirkulasi udara. Kalaupun misalnya ada pertolongan orang di luar, kita bisa tahu. Itu seperti itu sih. Atau paling enggak kalau bisa ya istirahatnya di luar ya. Istirahat di luar, ambil udara segar gitu. Di rest area banyak masjid ya sekarang. Iya, banyak masjid gitu, mau rebahan dulu, sekalian sholat gitu kan. Kalau yang muslim ya gitu. Iya, bagus. Oke, itu menarik tadi tipsnya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting juga itu yang tadi mengkonsumsi minuman-minuman yang dianggap itu bisa mempertahankan rasa ngantuk. Betul. Itu kan ibaratnya simultan lah ke kita. Memang kayak bisa kopi, memang buat beberapa orang memberikan energi lah, karena kafeinnya kan itu. Tapi juga kalau yang tidak cocok kan malah jadi atau perutnya mules, intinya sih itu sah-sah saja sih untuk minum kopi. Yang penting jangan berlebihan, tapi yang bagus sebetulnya waktu istirahat cukup, minum air putih. Dan satu lagi, dalam perjalanan kita kan makan nih. Nah, pola makan juga harus diatur. Karena makan banyak pasti kan kita ngantuk kan gitu. Kayak makan secukupnya. Kira-kira yang karbonya yang sedikit ya kita makan yang pokoknya yang penting perut tidak kosong aja gitu. Gitu. Baik, oke. Itu tadi Sobat Genius tips dari Kang Dani bagaimana mengemudi untuk mudik tahun 2020. Iya, betul. Ya kita sih berharap semoga mudik tahun 2026 ini lancar ya. Betul. Cukup tinggi itu. Dan jangan lupa juga Mas, jadi untuk istirahat jangan di bahu jalan. Gunakanlah rest area atau pom bensin kalau memang di luar atau di restoran itu. Oke. Baik, Kang Dani terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Genius yang mau mudik. Jadi buat Anda yang mau mudik menggunakan kendaraan pribadi, persiapkan satu, mobilnya harus sehat, orangnya harus sehat, mentalnya juga harus sehat, psikisnya juga harus sehat. Sehingga selamat sampai tujuan. Baik. Selamat mudik Sobat Genius, dimanapun Anda berada. Saya Rizky Hasan. Saya Kang Dani. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.